Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang 6 olahraga untuk diabetes, murah, mudah, dan efektif. Apa saja itu ya? Kita akan baca dan kita ulas. Dan kita ketahui satu hal yang untuk bisa melawan diabetes tentu saja adalah olahraga, dan tentu saja olahraga itu harus rutin. Mengingat diabetes adalah penyakit yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak berikan perhatian, itu akan lebih memburuk untuk kondisi kesehatan kita. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. CNN Indonesia, olahraga tak bisa dilakukan sembarangan. Ada macam-macam olahraga, salah satunya adalah olahraga untuk diabetes. Jadi tidak hanya olahraga biasa, tetapi khusus untuk diabetes ada ya, yang harus kita berikan perhatian supaya ada perbedaan dan langsung bisa fokus untuk penyakit diabetes itu sendiri. Kita lanjutkan. Jika Anda memiliki diabetes tipe 2, berolahraga secara teratur dapat membantu Anda mengatur kadar gula darah dan berat badan. Ini juga dapat membantu Anda mengurangi risiko serangan jantung dan stroke, mengurangi faktor risiko kardiovaskuler, dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Olahraga juga dapat membantu mencegah perkembangan diabetes pada orang yang memiliki pradiabetes. The American Diabetes Association ada mendorong orang untuk melakukan aktivitas aerobik intensitas sedang setidaknya 150 menit per minggu. Mengutip headline berikut olahraga untuk diabetes. 1. Jalan santai. Jangan buru-buru berpikir kalau olahraga hanya bisa ke gym. Anda dapat memenuhi target minimum yang disarankan untuk kebugaran aerobik dengan berjalan cepat selama 30 menit 5 hari seminggu ya. Menurut ulasan tahun 2021, berjalan kaki dapat membantu penderita diabetes tipe 2 menurunkan tekanan darah, kadar HbA1c, dan indeks massa tubuh. 2. Sepeda santai. Kira-kira setengah dari penderita diabetes tipe 2 menderita radang sendi, neuropati diabetik. Suatu kondisi yang terjadi ketika saraf menjadi rusak juga dapat menyebabkan nyeri sendi pada penderita diabetes tipe 2. Jika Anda mengalami nyeri sendi bagian bawah, pertimbangkan untuk memilih olahraga berdampak rendah. Bersepeda misalnya dapat membantu Anda memenuhi target kebugaran sekaligus meminimalkan ketegangan pada persendian. 3. Berenang. Olahraga air dapat membantu menurunkan kadar gula darah seperti halnya olahraga darat. 4. Aerobik. Aerobik atau kelas kebugaran lainnya juga dapat membantu Anda mencapai tujuan latihan Anda. Misalnya Zumba adalah program kebugaran yang mengombinasikan tarian dan gerakan aerobik untuk olahraga cepat. Studi 2015 menemukan bahwa wanita dengan diabetes tipe 2 lebih termotivasi untuk berolahraga setelah mengikuti kelas Zumba selama 16 minggu. Peserta juga meningkatkan kebugaran aerobik mereka dan menurunkan berat badan. 5. Senam. Dalam senam, Anda menggunakan berat badan Anda sendiri untuk memperkuat otot Anda. Latihan senam umum termasuk push up, pull up, squat, lunge, dan crunch perut. 6. Pilates. Pilates adalah program kebugaran populer yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan inti, koordinasi, dan keseimbangan. Menurut sebuah studi tahun 2020 terhadap wanita dewasa yang lebih tua dengan diabetes tipe 2, itu juga dapat membantu meningkatkan kontrol gula darah. Pilates juga baik sebagai olahraga untuk diabetes. Ya itu ya sobat sekalian, pentingnya kita ya untuk lebih care lagi terhadap kondisi tubuh kita ya, untuk pola hidup sehat. Salah satunya tentu aja olahraga, dan olahraga ini memang satu hal yang membuat tidak berhasil adalah konsistensi ya. Kadang awal-awal kita itu semangat, setelah itu ketika dengan kesibukan dan mobilitas kita kadang itu disepelekan dan ditinggalkan. Sebenarnya santai gitu ya, kita bisa memulai dengan olahraga ini dengan durasi waktu yang minimal banget ya, yang penting rutin. Setelah itu kita tingkatkan intensitasnya dengan menambah durasi waktu olahraga sampai seterusnya kita mempunyai target berapa waktu ya,
waktu berapa lama, misalnya 1 bulan, untuk melihat sebelum dan sesudah diabetes itu turun ataupun tetap, ataupun bisa saja tidak ada perubahan ya. Ada misalnya olahraga yang paling ringan, yaitu jalan santai. Nah, jalan santai ini adalah olahraga yang paling ringan karena hanya ringan ya, tidak perlu lari, tidak perlu sit up, push up ya, dan tidak perlu juga ke gym. Dan durasinya juga tidak terlalu lama, cuma 30 menit 5 hari seminggu. Ini terbukti dapat membantu penderita diabetes tipe 2 menurunkan tekanan darah, kadar HbA1c, dan indeks massa tubuh. Nah, kemudian kita ketahui jalan santai bisa kita cari tempat yang pas ya, dan tidak jauh dari rumah ya. Kalaupun jauh dari rumah, usahakan kita itu senang dulu untuk memilih tempat supaya kita itu tertarik untuk terus melakukan aktivitas olahraga jalan santai. Dan ini mudah ya. Kita bisa iringi dengan mendengar lantunan musik misalnya, ataupun yang lain, supaya kita itu kadang tidak terasa waktu 30 menit itu berlangsung. Kemudian yang kedua adalah sepeda santai. Nah, ini sepeda santai tentu saja harus punya sepeda dulu ya. Nah, berbeda dengan jalan santai yang bisa langsung kita lakukan di tempat running trekking ataupun walking trekking. Dan kalau sepeda santai, otomatis kita harus mempunyai sepeda dan juga menentukan ya lama waktu ya, minimal untuk awalan bisa kita berikan waktu 30 menit dan dilakukan sama seperti jalan santai itu 5 kali seminggu. Nah, dengan misalnya seseorang itu mengalami nyeri sendi bagian bawah ya, bagi penderita diabetes, bersepeda ini dapat membantu mengurangi ya, memenuhi target kebugaran ya, sekaligus meminimalkan ketegangan pada persendian. Jadi pertama memang harus dimulai dulu ya, kemudian juga setelah itu dapat berlangsung secara stabil. Dan ini dapat mengobati neuropatik diabetes ya, kondisi yang terjadi ketika saraf itu menjadi rusak ya. Jadi memang harus ada kontinuitas atau suasana menyenangkan dalam berolahraga yang harus kita bangun terlebih dahulu, supaya berolahraga itu bisa menjadi hal yang menyenangkan dan bisa berlangsung terus menerus. Kemudian ketiga, berenang ya. Berenang ini juga sama ya, olahraga yang cocok untuk diabetes dan bisa kita lakukan dengan mencari tempat yang pas dan juga dilakukan secara konsisten. 4, aerobik. Nah, aerobik ini juga satu hal yang penting ya. Satu hal yang bisa membuat orang senang itu adalah Zumba ya. Zumba itu program kebugaran yang mengkombinasikan antara tarian gerakan aerobik dengan cepat ya. Biasanya ibu-ibu ya, pun juga bapak-bapak jarang ya, tetapi bisa diusahakan kita itu mencari video ya, entah itu di YouTube ataupun di yang lain, yang itu bisa kita download dan kita jadikan latihan sehari-hari aerobik, yang manfaatnya juga banyak ya, diantaranya untuk diabetes tingkat tipe 2 yang tentu saja dengan yang lebih menyenangkan seperti ini itu akan membuat mereka akan termotivasi untuk terus melakukan aktivitas aerobik. Yang kelima, senam ya. Senam itu kurang lebih sama, tetapi ini lebih fokus kepada aktivitas kardiovaskuler, misalnya push up, pull up ya, squat, lunge and crunch perut. Ini benar-benar mengena pada dan juga dapat menggunakan berat badan Anda ya, untuk mengurangi pertama memperkuat otot dan juga dapat juga mengurangi kalori. Dan yang terakhir, pilates. Pilates ini juga manfaatnya banyak ya, terutama biasa dilakukan oleh wanita dewasa dengan diabetes tipe 2 ya. Ya, jadi itu ya sobat sekalian, pentingnya kita harus menjaga kondisi kesehatan. Bagi yang sudah diabetes ataupun yang belum, bisa melakukan pencegahan dengan olahraga rutin sebelum mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Satu hal yang selain olahraga itu saja konsumsi produk kesehatan yang saya rekomendasikan, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turkiya. Ini ada produk premium, sudah memakai nanoteknologi, manfaatnya banyak, termasuk juga untuk meningkatkan imunitas dan juga untuk diabetes juga ya. Sudah dapat
sertifikat dari halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Kemudian untuk varian yang kedua ini untuk nutrisi otak yang juga saya sarankan untuk meningkatkan nutrisi otak dan meningkatkan kecerdasan ya, menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan yang tadi sudah ya, mengandung flavonoid dan lain sebagainya. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR-nya sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruya, atau bisa juga produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan. Contohnya ini madu hutan Kalimantan, dan variannya banyak sekali, madu hutan Riau ya. Kemudian juga Flores dan lain sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko lain kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.